Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memelihara alam semesta. Kita pada pagi hari ini patut bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Juga salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah, contoh teladan bagi kita seluruhnya untuk bisa selamat dunia serta akhiratnya. Nah, di antara jalan selamat itu adalah bagaimana kita berhati-hati terhadap ayat Quran. Oleh karena itu, kajian tafsir pada pagi hari ini adalah temanya, yaitu keburukan memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir surat At-Taubah ayat 9 sampai 10. Dengan pemateri kita alhamdulillah sudah hadir. Yang sebelumnya Pak Ustadz, Pak Dr. Hambali SPDI MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tempat ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Selanjutnya, mari kita buka kajian tafsir pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Punten opemnya Pak. Mangga. Ada. Kurang sadayana Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istarau bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dimmatan wa ulaika humul mu'tadun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalannya. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti atas pembacaan ayat Al-Qur'annya. Semoga menjadi jalan keberkahan ya dan pengawal untuk kajian tafsir pada pagi. Selanjutnya tidak memperpanjang pada Pak Ustadz Dr. Hambali SPDI MPD. Alhamdulillah. Silakan untuk membahas tentang kajian surat Quran surat atau ayat 9 dan 10. Di haturanan dugi tabu genep lang. Atur nuhun Pak Dr. Ahmad Faiz Adha atas kesempatannya. Izin share Pak ya. Mangga Pak. Parantos ketinggalin Pak. Parantos Pak. Atas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mohon maaf ini salah, illau wala dhimmah, harusnya illau karena pakai AI jadi salah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kumaha daramang sadayana Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya alhamdulillah kita bisa mengikuti kembali kajian tafsir di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga insya Allah kehidupan kita semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'at, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan materi yang begitu hebat ini materinya ya, dari Pak Dr. Hashim, kaitannya dengan keburukan memperjualbelikan ayat-ayat Allah berdasar pada Quran surah At-Taubah ayat 9 sampai dengan ayat 10, yang walaupun hanya 2 ayat pada pertemuan kali ini, tetapi sejatinya ketika membahas ayat 9 dan 10 itu ayat dari ayat 6 sampai dengan ayat ke-8 itu akan terbahas juga. Termasuk ketika membahas ayat 10, maka ayat 11 juga, bahkan 12 juga itu akan terbahas. Tetapi dalam kesempatan ini kita batasi saja fokus kita pada dampak atau akibat memperjualbelikan ayat Allah. Ayat yang dimaksud adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang tadi sudah dibacakan. Kalau kita melihat surah yang dibahas kali ini adalah surah At-Taubah, di mana sekali lagi surah At-Taubah ini atau surah nama lainnya adalah Baro'ah. Ya, dan para ulama kaitannya dengan surah At-Taubah ini, Nabi SAW tidak memberikan isyarat dalam membaca surah At-Taubah itu dengan mengawali dengan basmalah. Sehingga surah At-Taubah ini tidak diawali di dalam awal surahnya dengan basmalah. Bahkan ada riwayat lain menunjukkan bahwa sampai Nabi wafat tidak ada informasi bahwa surah At-Taubah ini sekali lagi diawali dengan basmalah, dan juga ada juga pendapat surah At-Taubah ini melanjutkan dari surah Al-Anfal, sehingga tidak ada basmalah.
Kemudian ada juga pendapat bahwa surah At-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah karena ada di situ ada perintah membunuh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, khususnya kafir Mekah ketika itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat latar belakang dari ayat, khususnya dua ayat ini, sekali lagi maka ada kaitannya dengan orang musyrik kafir Mekah yang mana mereka mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah yang pada tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah itu kaum muslimin khususnya Nabi dan kaum kafirin, kaum musyrik di Mekah itu melakukan perjanjian Hudaibiyah yang kemudian pada tahun ke-6 Hijriah tadi sekali lagi mereka itu khususnya orang musyrik, ada sebagian orang musyrik yang menciderai perjanjian perdamaian tersebut karena ketika itu musim haji dan dibantai orang Islam, termasuk dibantai juga orang yang melakukan perdamaian dengan orang Islam. Sehingga dampaknya adalah pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan ada perintah untuk memerangi mereka, yaitu terjadilah perang Badar ketika itu pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan, dan ketika itu kaum muslimin memperoleh kemenangan. Nah, ayat ini sekali lagi, kalau kita bicara ayat sebelumnya itu, mereka itu tidak bisa dipercaya ketika kita melakukan perjanjian dengan mereka, khususnya perjanjian damai, maka mereka itu selalu mengkhianati. Ya. Nah, termasuk kalau kita kaitkan dengan Israel sekarang, Israel, Amerika, maka perjanjian damai itu adalah sebuah kebohongan. Ya. Dan mereka sejatinya sedang menyusun strategi untuk memerangi kita. Nah, ayat ke-9 ini, ishtaro bi ayatillahi tsamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka di sini adalah orang musyrik, orang kafir Mekah ketika itu. Mereka itu menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalannya, jalan menuju Allah atau jalan kebenaran Islam. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan. Nah, di sini juga kaitannya dengan kekerabatan, kekeluargaan. Karena kita tahu bersama bahwa orang musyrik Mekah ketika itu, kafir Mekah ketika itu dengan kaum muslimin yang berada di Madinah atau Yathrib itu sekali lagi saudara. Ya. Dan pada perjanjian Hudaibiyah tersebut sejatinya itu mempererat kekerabatan kembali. Nah, ketika perjanjian itu dinodai, kesepakatan itu dinodai dengan membantai orang Islam dan juga membantai orang kafir atau orang musyrik yang ingin berdamai dengan orang Islam, ya maka mereka sejatinya tidak melihat kita itu atau orang Islam itu sebagai keluarga atau kerabat. Ya. Dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tafsir dari dua ayat ini sekali lagi, maka ada kaitannya dengan perjanjian Hudaibiyah yang telah dinodai dengan mereka memerangi atau membunuh orang Islam, termasuk orang yang berdamai dengan orang Islam. Maka yang dimaksud dengan ayat ini sekali lagi adalah dammal lil musyrikin wa hatsal lil mu'minin ala qitalihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci, mencela orang musyrik, ya. Mencela orang musyrik dan juga mendukung orang-orang yang beriman untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka. Ya, kenapa? Karena sekali lagi mereka itu ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka itu menjual atau mengganti
ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Nah, para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjual ayat Allah itu adalah yaqtadu anittiba'i ayatillahi bima iltahau bihi min umurid dunyal khosisah. Jadi maksudnya di sini adalah mereka mengganti sikapnya, mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yaitu mereka mengganti sikap mengikuti ayat-ayat Allah dengan berbagai urusan dunia yang hina tadi. Ya. Fasaddu an sabilih, bahkan mereka juga menghalangi orang lain, khususnya orang-orang yang beriman, untuk mengikuti jalan kebenaran. Ya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, dan itu adalah jalan yang buruk yang mereka lakukan. Kemudian pada ayat ke-11 ini yang menariknya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jadi orang-orang yang melampaui batas, yaitu mereka orang kafir musyrik, yang apabila mereka bertaubat kepada Allah, kembali dan kemudian memeluk ajaran Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka sejatinya fa ikhwanukum fid din. Mereka itu adalah saudara dalam seagama, atau mereka adalah sesama muslim. Nah, ini juga mempertegas, ada riwayat yang menunjukkan bahwa dari Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar menunjukkan bahwa man faraqad dunya 'ala al-ikhlasi lillahi wa ibadatihi la syarika lahu wa aqama shalah wa ataz zakah faraqaha wallahu anhu rad. Barang siapa yang meninggalkan dunia, ya, secara ikhlas kepada Allah dan beribadah dengan tujuan ibadah kepadanya, tidak menyekutukannya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, warakallahu anhu rad, maka Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Wa huwa dinullah alladzi ja'at bihi rasul. Bahwa inilah agama Allah yang datang dengan berasal dari Rasul dan menyampaikan dari Tuhannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi dua ayat ini berhubungan juga dengan ayat selanjutnya, ayat ke-11, ya, yang kaitannya dengan orang yang kembali ke jalan Allah atau memeluk agama Islam. Karena beberapa orang kafir musyrik setelah kejadian pembantaian itu, ya, pada tahun ke-6 Hijriah tersebut, beberapa orang musyrik datang kepada Nabi dan menyerahkan diri kepada Nabi, ya, dan masuk Islam mereka, beberapa orang kafir musyrik itu. Bahkan ketika pasca menang perang Badar, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kesempatan selama 4 bulan, masa damai, gitu ya, selama 4 bulan masa damai. Sehingga dalam Islam ketika masa perdamaian itu maksimal itu 4 bulan masa perdamaian, masa-masa transisi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, esensi dari ayat ini, ya, adalah menjual ayat-ayat Allah itu bukan transaksi materi secara harfiah. Menjual ayat-ayat Allah itu, misalnya ya, guru ngaji atau guru agama atau mungkin dosen agama, apakah mereka karena mengajarkan agama, apakah mereka menjual ayat-ayat Allah? Nah, ini para ulama ada 2 pendapat, ya, kecuali meminta upah, kecuali mengajarkan Al-Quran itu, mengajarkan Al-Quran itu ada pendapat tidak boleh mendapat upah. Ada juga mengajarkan Al-Quran atau ayat-ayat Allah itu ada juga yang membolehkan. Tapi kalau kita yang bermadhab Syafi'i, khususnya di Indonesia, itu para ulama memperbolehkan, bahkan mendukung, gitu ya, para pengajar Al-Quran atau para guru agama untuk mendapatkan upah. Ya, tetapi ayat ini sekali lagi bukan kaitannya dengan transaksi materi,
ya, melainkan lebih kepada substansi dari menjual ayat-ayat Allah, yaitu pengorbanan spiritual atau mengorbankan keyakinan demi ambisi dunia. Dan yang dimaksud dengan harga yang murah itu, dengan harga yang hina itu, keimanan ditukar dengan harta, keimanan ditukar dengan kedudukan, keimanan ditukar dengan pengaruh, kesenangan, dan kepentingan pribadi. Kemudian juga apa yang dikorbankan, sekali lagi, mengorbankan kebenaran, meninggalkan keimanan, menyembunyikan kebenaran yang sejati, atau mengorbankan petunjuk dan kebenaran dari Allah, yaitu Al-Quran, itu ajaran Islam. Kemudian esensi yang lain dari ayat ini juga ternyata memperjualbelikan ayat Allah, yaitu kebenaran Islam, memiliki dua dampak sekaligus, yang mana dapat menghancurkan struktur kehidupan. Jadi menjual ayat Allah dengan harga yang hina, dengan harga yang rendah itu bukan hanya merusak secara individu, atau istilahnya di sini bahasa AI, kerusakan spiritual. Ini kerusakan individu, yaitu menghancurkan diri sendiri dari dalam, yang mana merupakan bentuk penyimpangan agama yang sangat buruk didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Nah, ini kembali lagi kepada hubbud dunia, ya. Jadi cinta kepada harta, tahta, wanita, atau kaitannya dengan dunia, itu memang puncak dari keburukan, ya, sebagai orang yang beriman. Hubbud dunya fasu'ala khoti'ah. Jadi cinta dunia itu adalah pangkal atau inti dari setiap kelalaian, dari setiap kemaksiatan. Yang kedua, ternyata memperjualbelikan ayat dengan harga yang sangat hina itu dapat merusak secara sosial, ya. Jadi fasaddu an sabilih, jadi menghalangi orang untuk mendapatkan kebenaran, menghalangi orang untuk berlaku adil, berlaku jujur. Jadi kerusakan secara sosial, menghancurkan lingkungan sekitar. Pelaku secara aktif mempengaruhi dan menghalangi orang-orang yang beriman agar menjauh dari kebenaran dan jalan Allah. Kemudian esensi yang lain adalah, nah, sekali lagi, kecintaan berlebihan pada kepentingan dunia ini menjadi akar masalah. Karena sekali lagi, iman tergadaikan, iman ternodai dengan kepentingan dunia. Maka ketika iman ternodai dari segi individu, ya, maka orang tersebut akan hilang rasa penghormatan pada kekerabatan atau putusnya ikatan sosial. Ketika hilangnya penghormatan kepada kerabat, maka akan melanggar perjanjian, bahkan mengambil hak-hak orang lain kaitannya dengan mendapatkan syariat Islam, ya, keimanan. Sehingga orang tersebut sekali lagi al-mu'tadun adalah menjadi orang yang melampaui batas. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari ayat ke-10, ya. Ini ayat ke-11. Ayat ke-11 bahwa seorang muslim itu sejatinya tadi fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakat dan seterusnya. Kehidupan seorang mukmin itu dibangun di atas fondasi yang kokoh. Harus bisa tahan dari godaan dunia ini, apapun godaannya. Maka dalam kehidupannya, orientasinya dalam hidup itu berdasar pada ikhlas, berdasar pada tauhid, ketaatan, kejujuran, menghormati perjanjian, kemudian melaksanakan ibadah, sholat, zakat. Nah, barangkali ini yang penting adalah implikasi dari ayat ini dalam kehidupan bermasyarakat. Implikasinya yang pertama kaitannya dengan integritas informasi, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Itu dengan kehidupan bermasyarakat. Tidak mudah untuk menjual berita-berita palsu ya, kepada masyarakat. Menolak segala bentuk penipuan yang menggunakan simbol agama. Ya. Kemudian dari segi sosial berinteraksi, ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin harus menjaga hubungan kekerabatan. Kemudian selalu menepati janji sesuai dengan kesepakatan dan mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian kaitannya dengan dakwah dan pendidikan, ayat ini juga mengajarkan untuk menjaga kejujuran dalam menyampaikan ajaran, tidak manipulasi ayat untuk keuntungan pribadi, berdalil menggunakan ayat untuk kepentingan pribadi, tidak menghalangi orang untuk memperoleh kebenaran dalam bermasyarakat. Nah, ini yang menarik itu ayat ini kuat sekali kaitannya dengan kehidupan bernegara. Ya. Ini ayat ini kuat gitu. Kaitannya dengan keadilan hukum. Ya. Orang yang beriman atau ketika melakukan perjanjian dengan siapapun, bahkan ayat-ayat sebelumnya itu kalau tidak salah, mahasiswa saya pernah meneliti juga, ketika orang kafir atau orang musyrik itu mereka menepati janji, maka kita harus lebih baik dari menepati janji mereka. Ini Quran bahasanya keren ini. Jadi ketika orang kafir, orang musyrik, mereka itu amanah terhadap janji, ya, maka kita harus lebih baik daripada sikap amanah mereka. Nah, artinya Islam itu harus lebih tinggi gitu. Yang kedua adalah menolak keras korupsi, suap, gratifikasi, ya, yang kemudian dikemas dengan agama misalnya, dengan ayat-ayat Allah. Kemudian menindak tegas penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan amanah publik, ini bahasa ayat. Kemudian kaitannya dengan kebijakan publik, tidak memperjualbelikan hukum dan kebijakan. Ini rawan sekali. Ngerti hukum, ngerti dalil, tetapi dia memperjualbelikan hukum ya untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya. Selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat, kemudian menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang benar. Nah, ini fasoddu an sabilih tadi. Yang terakhir, kepercayaan institusi, ya, kaitannya dengan lembaga pendidikan, maka menjaga amanah jabatan. Ketika memiliki jabatan, maka tidak mudah untuk goyah, ya, apalagi memperjualbelikan jabatan. Yang kedua adalah menepati komitmen negara, kaitannya dengan perjanjian tadi. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tidak ditutup-tutupi, bisa diakses oleh siapapun. Kemudian menjaga independensi lembaga pendidikan dan keagamaan. Ini yang sangat rawan, yang kemudian na'udzubillah misalnya ada oknum ulama yang kemudian memperjualbelikan hukum kepada, mohon maaf, misalnya kepada negara atau pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok di dalam oknum di dalam pemerintahan tersebut. Na'udzubillah, itu memperjualbelikan hukum. Maka kalau ada riwayat yang menunjukkan bahwa jihad yang paling tinggi itu adalah jihad mengucapkan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Kalau tidak salah itu. Maka di sini lembaga pendidikan termasuk lembaga keagamaan tidak boleh disetir hukumnya dalam mengeluarkan hukum oleh khususnya pemerintah yang zalim gitu. Na'udzubillah. Maka disinilah ulama itu perannya untuk menjadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil haq, tawasau bil marhamah. Yang terakhir, ukuran keberagamaan bukanlah kemampuan menggunakan ayat untuk memperoleh kepentingan, melainkan ukuran atau tingginya keagamaan seseorang itu karena dia tunduk kepada ayat Allah, menjaga amanahnya dalam kehidupan pribadi maupun sosial, bahkan di bernegara.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga insya Allah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berbuat adil, amanah terhadap tanggung jawab, amanah terhadap perjanjian, dan tentu saja secara pribadi dan sosial mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai hambanya yang senantiasa tadi fa'intabu aqamus shalah, senantiasa bertaubat kembali kepada Allah, kemudian mendirikan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena itulah fa ikhwanukum fiddin. Ketika kita melakukan menjalankan amanah dan sesuai dengan perjanjian, mendirikan sholat, zakat dan seterusnya, maka fa ikhwanukum fiddin, maka mereka atau kita itu adalah saudara seagama atau seiman, insya Allah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam diri pribadi saya dapat diamalkan dan tentu saja untuk jemaah sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dacan Pak Ustadz, dacan. Halo Bapak Ibu, dipersilahkan bagi ada yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini di hadirat. Ya, kita lihat banyak sekali Pak Ustadz ya. Kalau kita tilik gitu banyak sekali lembaga-lembaga, banyak sekali perorangan-perorangan, kemudian menggunakan ayat-ayat ya tadi untuk kepentingan pribadi ya. Itulah orang-orang yang jubilah ya, untuk hanya mendapatkan kepentingan pribadi. Tapi kita menjadi orang-orang tersebut. Maka Bapak Ibu di hadiran, apakah ada diskusi atau yang mau bertanya? Alhamdulillah sudah hadir ini komplit. Assalamualaikum. Salam, mangga Bro. Ustadz, sekedik yang benar Pak Ustadz. Ya, bicara tentang jual-jual ayat nih. Memang kadang-kadang ya agak kalau saya sih masih belum ini. Mohon pencerahannya nih. Saya suka diminta pandangan nih oleh baik di kepolisian atau mereka-mereka yang punya masalah lah gitu ya Pak ya. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tahu dulu duduk persoalannya seperti apa. Sehingga diusahakan semaksimal mungkin juga untuk tetap di koridor aturan gitu kan ya. Kalau memang salah ya katakan bahwa ini nggak benar gitu kan ya. Kalaupun misalnya mau mencoba meminta pengurangan misalnya kalaupun pengurangan dosa atau kesalahan atau sanksi ya barangkali tahapan-tahapan seperti ini coba melakukan upaya-upaya seperti ini kan begitu dengan menunjukkan pasal atau ketentuan-ketentuan atau teori-teori yang bisa kita sampaikan. Nah, saya ingin tahu sampai jauh mana bahwa suatu tindakan kita itu justru seolah-olah kan seolah-olah menjual ayat. Kalau kata dosen saya, guru saya, Profesor Muladi, jangan sekali-kali kita melacur ilmu pengetahuan gitu kan, melacurkan ilmu pengetahuan karena dibayar mahal, karena diberi atensi yang luar biasa sehingga membolak-balikan atau kadang-kadang ya tadi memutar balikan gitu kan ya, mencari ayat-ayat, mencari dasar-dasar, mencari pasal-pasal supaya ya kalau membebaskan sih mungkin tidak ya, tapi ya paling tidak ya menolak lah gitu ya kebenaran dalam arti kalau memang tadi bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah ya sampaikan gitu. Tapi kalau memang bahwa tidak karena dalam praktek saya seringkali juga diberikan ilustrasi gambaran seolah-olah dia teh salah atau sebaliknya seolah-olah dia teh benar gitu. Nah, di mana nih kira-kira gimana nih Pak pegangan kita supaya kita tetap dalam koridor bahwa kita unfair lah gitu dalam memberikan advice atau pandangan itu tidak mengarah kepada apalagi gitu a'udzubillahi min dzalik ya sampai menjual-jual ayat, menjual-jual pasal dan lain-lain kan gitu. Itu mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tenun Bro, mangga langsung Pak Ustadz. Baik, terima kasih Prof. Nandang atas pertanyaannya. Ya, menurut saya apa nih yang harus dijadikan dasar pedoman bagi kita selaku muslim? Maka kembali kepada ayat tadi adalah kembali kepada Allah, mengikuti dasar dari iman kepada Allah, dasarnya iman dulu. Ya, memang ini harus pribadinya dulu.
ya, pribadinya. Jadi sosial itu sesuai dengan ayat ini dampak dari pribadi yang benar, pribadi yang soleh gitu. Maka ketika pribadinya, keimanannya dihilangkan dari hati atau menyampingkan keimanan, menyampingkan kebenaran di dalam hatinya, dan tadi ada keuntungan-keuntungan pribadi atau kelompok, maka itu akan tadi kasus-kasus yang barangkali tadi bisa diputar-balikan itu bisa terjadi gitu. Jadi memang fondasinya itu iman atau iman takwa lah gitu. Jadi ketika seorang individu atau barangkali posisinya apa, penegak hukum lah ya, penegak hukum itu atau pelaksana hukum itu tidak memiliki keimanan kepada Allah atau jauh dari Allah, jauh dari hidayah Allah, maka yakinlah hukum itu bisa diputar-balikan tadi. Jadi kuncinya itu barangkali Prof, keimanan. Adapun strategi-strategi dalam menyampaikan, ya barangkali kalau dalam dakwah atau menyampaikan kebenaran, strateginya adalah dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyenangkan hati. Insya Allah gitu, kalau memang itu adalah sebuah kebenaran dan kita sampaikan ini berdasar dari kebenaran yang sebenarnya, khususnya ayat-ayat Allah, dan dengan didukung barangkali metodologi hukum barangkali ya Prof ya, didukung dengan penyampaian metodologi hukum kepada klien misalnya, maka insya Allah kebenaran itu akan didapatkan. Nah, cuma persoalannya kan menurut saya ini Prof, persoalannya itu kan di kita bisa tadi keimanan itu bisa digadaikan gitu. Jadi sebenarnya tahu mana yang benar gitu. Ya, keimanan kita kan digadaikan seringkali barangkali. Nah, adapun tadi kisah-kisah dari klien misalnya yang seakan-akan dia yang benar, ya, kemudian mereka yang salah. Nah, ini juga perlu, kalau dalam Islam kan istilahnya bahasa agama itu kan tabayun kan. Kita mendapatkan informasi bukan hanya dari satu pihak, tetapi pihak yang lain dengan disandingkan bukti-buktinya kalau bisa. Ya, itu barangkali Prof. Kalau salah mohon ya. Mohon ya. Ya, seobjektif mungkin kita berusaha gitu kan ya, sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki ya, kalau mau menyampaikan atau memberikan pandangan mungkin begitu ya. Betul Prof, dengan objektif dan ya bukti-buktinya barangkali. Ya mohon. Dalam Islam juga kan itu ya bukti itu penting ya, atau persaksian. Itu barangkali Prof. Terima kasih Prof. Nuhun. Assalamualaikum. Salam. Mangga Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau didiskusikan. Ini nyambung ya Pak Ustadz ya dengan surat Al-Baqarah ya. Ada ayat juga yang mengatakan bahwasanya ayatim sama nangkolila gitu ya. Jadi bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab terdahulu, mereka itu disesatkan oleh Allah karena salah satunya adalah memperjualbelikan ayat-ayat yang terdapat dalam Taurat. Jadi betul-betul keimanan itu harus dijaga, sebagaimana juga dalam surat Al-Mu'minun mungkin Pak Ustadz ya, juz 18, surat 18, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi betul-betul selaku orang iman terhadap amanatnya selaku orang beriman, tidak terhadap Quran itu tidak mengkhianati untuk kepentingan pribadi. Insyaallah. Aku seperti Suroto itu ngeyel gitu kan ya. Mempertahankan argumentasinya. Mohon Bro. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi ya, ada di kolom chat, mohon untuk diisi. Alhamdulillah hadir nih Prof. Evi, Prof. Edi, Prof. Dini, alhamdulillah Sri Budina, Bu Rini. Mangga Bapak Ibu sekalian dihaturanan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau dikira cukup. Baik. Karena tidak ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, alhamdulillah intinya pada kesempatan kali ini kita dituntut untuk jangan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada closing statement dari Pak Ustadz di antara mangga. Baik, terima kasih Pak Dr. Faiz Ataha atas kesempatan kembali. Closing statement barangkali ini berat ya, sebenarnya ayat ini berat ya. Atau sebenarnya ajaran Islam itu kan berat bagi yang dasar keimanannya lemah gitu ya. Kalau menurut saya ini berat karena barangkali keimanan saya masih lemah. Nah, dari segi implementasi dari ayat ini kita dituntut atau saya pribadi dituntut untuk totalitas terhadap ajaran Islam. Antara idealisme keimanan kepada Allah, khususnya ketika implementasinya itu ya tadi semua itu ujian, termasuk tadi harta, kedudukan, dan kesenangan-kesenangan yang dunia lah, itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka bagi saya atau bagi hadirin rahimakumullah, keimanan, ketakwaan kepada Allah itu kuncinya satu, yaitu rahmat Allah, ridho Allah. Sehebat apapun kita ya, atau ilmu kita tinggi, ketika ridho Allah, apalagi rahmat Allah tidak turun, kasih sayang Allah, hidayah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah tidak turun, maka kita bukanlah siapa-siapa gitu. Kita bukanlah apa-apalah gitu. Ya, bahkan kita lebih hina tadi. Ya, mu'tadun itu. Ya, kita lebih hina ya, dan maka mudah-mudahan dengan kajian ini, khususnya saya ini, Ustaz ini, Bang Ersa, mudah-mudahan dengan kajian ini saya dan tentu saja jamaah sekalian semakin kokoh keimanan, ketakwaan, dan tentu saja dalam balutan rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah gitu di jalan yang benar. Itu saja barangkali Ustaz. Amin, amin, amin. Atur nuhun Ustaz atas insight-nya dan juga ilmunya tentang surat At-Taubah ayat 9 sampai 10 ini. Semoga bermanfaat untuk kita seluruhnya. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa. Di Fakultas Hukum ada berita yang sakit, ambu. Ya, ada beberapa dosen juga yang sedang sakit. Ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, kemudian keafiatan kembali. Yang sedang ada persiapan untuk laporan akhir juga diberikan kelancaran. Dan juga yang mahasiswa sedang KSA, kita doakan semoga ilmunya bermanfaat, utamanya untuk masing-masingnya, semoga seluruhnya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz. Nuhun jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.